Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Hilda Ramadanti dan sekarang saya sedang berada di Terminal Bis Kampung Rambutan, Jakarta Selatan dan memang jika bisa kami gambarkan untuk situasi terkini untuk di Terminal Bis Kampung Rambutan ini sendiri masih belum terlihat adanya arus balik dari berbagai daerah seperti itu. Dan memang jika bisa kami gambarkan juga pemirsa TV One, di belakang saya ini merupakan bis-bis yang akan berangkat untuk arus mudik di daerah Jawa Barat. Namun memang hingga sampai saat ini bis-bis ini pun juga belum terlihat ada penumpang yang memang akan berangkat untuk arus mudik dikarenakan memang arus mudik sudah terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu lalu seperti itu dan memang nantinya untuk puncak arus mudik ini maksud kami untuk puncak arus balik ini sendiri nantinya akan diprediksi sekitar tanggal 5 hingga 6 April yang dimana hari itu merupakan hari Sabtu dan juga hari Minggu. Dan untuk bagi para pemudik yang baru saja datang ataupun perantau yang baru saja datang ke Jakarta, memang kami belum tahu adanya pengunjung yang baru datang ataupun para pemudik yang dari kampungnya ke Jakarta dikarenakan memang puncak arus balik nantinya akan terjadi pada tanggal 5 hingga 6 April mendatang. Dan jika bisa kami tarik ataupun kita gambarkan menurut data sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat kemarin ini sekitar ada 1.065 penumpang yang tiba dengan 95 bus. Nah, sementara demikian kembali ke studio Philip dan juga Putri. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti atas laporannya langsung dari Terminal Kampung Rambutan yang ternyata terpantau masih sepi gitu ya para pendatang di sana. Dan kembali melanjutkan perbincangan kita tadi dan pertanyaan saya masih menggantung ke Mas Tantan begitu ya bahwa sejauh ini kan Jakarta menjadi salah satu fenomena yang sedang populer adalah PHK yang di mana-mana begitu. Apakah kemudian Jakarta masih menjadi berlian bagi para pendatang untuk mengadu nasib di sini? Oke, logika sederhananya gini. Pertama, lebih banyak yang di PHK di luar Jabodetabek ya, di luar Jakarta maksud saya. Dan itu menyebar, kita lihat beberapa pabrik di Tangerang, di Karawang, di Subang ya dan beberapa. Itu satu. Yang kedua, Jakarta itu kalau tidak lagi menjadi harapan bagi mereka gitu, itu terus akan jadi apa gitu. Dan mereka harus kemana? Yang di daerah saja yang ekonominya lebih rendah ya, daya belinya lebih di bawah, UMR-nya jauh lebih di bawah lagi, sudah mengalami PHK massal seperti itu, kalau tidak di Jakarta kemana lagi? Jadi Jakarta itu bukannya simbol tempat mencari pekerjaan, tapi juga simbol bahwa satu-satunya harapan terakhir jantung Republik ini, kalau saya kemudian di daerah sudah tidak memiliki harapan ya ke Jakarta, entah jadi apa, entah mungkin dapat pekerjaan yang berbeda yang tidak pernah dia kerjakan sebelumnya, atau mungkin mendapatkan kesempatan meski sekedar jualan nasi uduk mungkin di usaha begitu ya bisa dibilang salah satunya dan sebagainya. Kenapa? Karena memang Jakarta secara sosiologis masyarakatnya beragam, bisa menerima dari banyak hal, dari jenis makanannya juga banyak, dari jenis usahanya juga banyak, dari jenis peluangnya banyak. Maka itulah fungsi jantung gitu. Oke. Kalau dia tidak berfungsi lagi gimana? Kan balik lagi yang di pabrik-pabrik yang di daerah-daerah yang ditutup. Tapi kan mungkin bukan mereka kali ya yang akan menjadi pendatang baru. Mengingat Jakarta sendiri sebetulnya kan bukan kawasan pabrik begitu ya. Hanya sedikit begitu. Nah, bidang apa mungkin yang bisa paling tidak ya pendatang ini punya harapan lah kalau di Jakarta mau ngapain gitu. Kebanyakan yang bakal tumbuh itu tentu saja bidang jasa pelayanan. Dan kita bisa melihat juga sekarang diversifikasi pekerjaan itu makin beragam. Dari hal yang dulunya tidak jadi uang gitu, sekarang bisa jadi uang. Teman saya kerjaannya dia punya bonsai. Lama-lama dia jadi perawat bonsai undangan di beberapa apartemen, dia megang beberapa apartemen. Dan akhirnya bonsai dia terabaikan, hanya sibuk ngawasin. Itu pekerjaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ada banyak lagi jenis pekerjaan yang bisa tumbuh. Jadi semakin orang ngumpul di sebuah tempat, naturnya memang nanti akan tumbuh juga pekerjaan-pekerjaan. Tapi perkembangan teknologi juga kan menjadi alasan efisiensi juga di Jakarta. Sekarang beberapa online, apa-apa online misalnya. Apalagi sekarang udah ada AI, mungkin ke depan akan ada robot misalnya begitu kan? Betul. Ya seperti itu juga memang mendistruksi ya beberapa hal. Tetapi ada banyak hal juga yang tidak bisa digantikan oleh AI seperti
Ya pekerjaan tadi merawat tanaman kan nggak bisa. Ya. Terus mijat langsung itu kan nggak Tapi bisa. maksudnya lapangan kerjanya ke depan ini apakah semakin lebar atau sama saja atau bahkan menyempit dengan perkembangan zaman saat ini gitu? Jadi kalau konsep GETS itu ada namanya involusi pekerjaan. Jadi ruangnya tetap, Ya. tetapi jenis di dalamnya itu makin beragam. Itu udah diketemukan dari tahun 60 model begitu. Dan saya kira teori itu masih relevan dengan fenomena hari ini ketika banyak sekali tumbuh pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak pernah kita bayangin sebelumnya. Pernah dengar nggak ada jasa screenshot salah satu handphone? Yang kalau nggak salah ada juga yang jasa foto juga ada ya. Betul Ya. gitu. Jadi hal-hal yang dulu Iya kayak Philip kalau siaran kan di screenshot. Jasa pasangan juga ada sih biasanya Putri itu. Jasa pasangan pun mau nggak? Ini single tapi ya. Ini jangan mengarah. Oke, mungkin saya ke Mas Ciko. Bagaimana kemudian menghadapi Jakarta perubahan-perubahan tadi yang dibilang Mas Tantan bahwa orang datang ke Jakarta bukan lagi pengen bekerja, tapi mungkin salah satunya adalah berusaha, pengusaha, menjadi usaha begitu. Betul, dan umumnya kan UMKM gitu ya. Dan ini sangat ada kesempatan untuk melakukan itu. Apalagi terkait dengan program-program Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kita punya program job fair misalnya ya, yang dilaksanakan di setiap kecamatan per 3 bulan, itu satu. Yang kedua terkait dengan tadi yang mau jadi pengusaha, entrepreneur atau UMKM. Jakarta ini akan lebih dihidupkan lagi menjadi kota yang hidup 24 jam. Sebagai kota metropolitan, sebagai kota yang apalagi kita ingin mengangkat ranking Jakarta menjadi top 50 kota global di seluruh dunia. Yang sekarang kita di ranking 70-an gitu. Sekarang harus naik ke targetnya ke 50. Dan salah satunya apa ya? Kita harus banyak menerima kunjungan-kunjungan wisatawan asing ya. Festival-festival harus banyak dilakukan, festival internasional ya kan, akan juga dilaksanakan pertandingan-pertandingan sports internasional. Kemudian aktivitas keuangan juga 30% harus berada di kota ini dan lain-lain. Artinya apa? Itu semua juga akan menarik dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Ya, kalau kita bicara soal menghidupkan Jakarta menjadi kota yang lebih 24 jam atau lebih hidup sampai malam lagi, Pak Gubernur juga sudah akan membuat beberapa taman di Jakarta ini untuk buka sampai 24 jam. Artinya apa? UMKM tentunya akan ada di situ untuk hidup kembali. Jadi sebenarnya banyak. Kalau kita bicara soal tadi sebagai kota jasa, saya setuju. Tapi yang kedua, kita tahu kok Jakarta pengembang ini kan juga banyak melakukan pembangunan-pembangunan, ya kan? Apalagi DKI Jakarta sendiri sebagai kota, kita juga akan melakukan banyak pembangunan terkait transit oriented development, ya, bagaimana membangun rumah susun yang berdekatan. Itu untuk tempat tinggal ya? Kalau untuk lapangan kerja, apa? Pelatihan keterampilan gitu? Iya, pelatihan keterampilan dilakukan di setiap kecamatan juga dilakukan. Tapi kan tadi ketika kita melakukan pembangunan, artinya apa? Artinya kan pekerjaannya juga dibutuhkan. Jadi pekerja di bidang konstruksi juga masih sangat dibutuhkan di Jakarta. Kita jalan-jalan kemana-mana ada pengembang baru kok, membangun apa ya kan, apartemen. Bang Ciko, tapi kalau operasi justisi kan nggak ada, hanya mungkin pendataan-pendataan. Nah itu berarti filternya nanti gimana? Kalau misalnya sudah dilatih, tapi tidak bisa perform juga, atau misalnya sudah disediakan rusun, masih bangunan liar misalnya, tindakan tegasnya gimana? Kalau bangunan liar ya kita harus tetap menegakkan aturan ya. Nah kalau yang tidak bisa kerja itu misalnya? Yang tidak bisa bekerja, iya gini loh, tapi kan itu hanya akan bisa diminimalisir ketika dia punya kemampuan. Ya, kita nggak bisa 100% betul-betul menghilangkan tadi ekses-ekses yang negatif tadi. Nggak mungkin dimanapun ya. Tetapi kita bisa meminimalisir kejadian seperti itu. Itu aja. Jadi filternya gimana untuk biar tahu ini memang bakalan... Filternya tetap ya artinya apa? Ya RT RW, artinya perangkat-perangkat pemerintahan sampai ke tingkat RT. Itu harus betul-betul pendataannya betul-betul clear, ya, tidak terkooptasi, ya, nggak ada kong-kali-kong, ya kan, satu kakak isinya 20 orang, 20 orang banget. Atau satu kakak 11-an gitu kan? Artinya kembali lagi ke soal pendataan. Ya, betul. Artinya kita berusaha mencapai kesempurnaan lah terkait pendataan, walaupun tidak akan bisa. Kalau dari penjelasan Bang Ciko sih kayaknya Jakarta harusnya siap ya, menampung prediksinya kan 10-15 ribu pendatang yang siap berkontribusi untuk memberikan hal yang positif bagi kota Jakarta. Terima kasih Bang Ciko dan juga Mas Tantan untuk waktu dan evaluasinya pagi hari ini. Bagaimana menghadapi arus balik Lebaran di tahun ini begitu. Oke, selamat pagi dan sukses selalu. Sukses selalu.